kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam kehidupan ini sudah jelas kita butuh tauladan. Sudah jelas kita sebagai seorang manusia yang tumbuh dan juga berkembang, kita memerlukan sosok yang patut untuk ditiru. Dan baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok tersebut. Banyak sekali riwayat, banyak sekali kisah, banyak sekali tarikh yang mana menjelaskan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai umat beliau, sebagai seorang muslim, bisa meniru, meneladani gaya hidup baginda atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada subuh hari ini saya akan membacakan dan juga sedikit menjelaskan, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muslim Abdul Muhsin berjudul Ahadits fil Muamalat wal Akhlaq, yang artinya adalah kumpulan-kumpulan hadis yang berkaitan dengan muamalah dan juga akhlak. Yang mana muamalah sendiri yaitu adalah interaksi antara kita dan orang lain, antara diri kita dan juga orang lain. Di dalam Islam tidak hanya sekadar ibadah, tidak hanya sekedar ibadah. Alhamdulillah minan nas ila rabbihim, tidak hanya ikatan antara manusia dan juga Rabb-nya, tetapi juga ikatan antar manusia itu diatur. Bukan mengekang, tapi agar menjadi hubungan yang baik. Kalau di zaman sekarang kita tidak menginginkan atau kita sangat menghindari yang namanya hubungan toksik kalau bahasa anak muda sekarang. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan bagaimana kita untuk bermuamalah atau berinteraksi atau bersosial dengan manusia-manusia yang lain. Dalam kitab ini ada beberapa bab. Yang paling utama dimulai dengan orang-orang terdekat kita, yaitu al-ailah, yang berarti keluarga. Jadi orang yang paling dekat dengan kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah kita. Kalau seorang anak itu adalah yang paling dekat orang tuanya. Kalau orang tua juga sama, yang salah satu paling dekat adalah anaknya ketika berkeluarga sendiri, membentuk sebuah keluarga. Di dalam hadis yang pertama dan juga kedua, yakni berbunyi, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata atau bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati ay sohbati. Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak dengan kebaikanku atau dengan bihusni sahabati, yang sohbah itu ditemani artinya. Siapa sih yang sebenarnya harus aku muliakan, yang harus aku temani di dalam hidup ini, yang paling bagus untuk aku temani? Qala ummuka. Rasul menjawab, ibumu. Ini hadis masyhur ya. Biasanya kita akan sering mendengar hadis ini. Qala tsumma man. Terus siapa lagi ya Rasul? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tsumma ummuka. Ibumu. Ibumu lagi. Kemudian ditanya lagi, qala tsumma man. Siapa lagi ya Rasul? Qala tsumma ummuka. Sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir, qala tsumma man, qala tsumma abuka. Yang terakhir adalah
di hadis yang kedua, Rasulullah, ada lagi orang yang bertanya, man abarru. Nah, kalau di sini menggunakan diksi yang berbeda. Kalau tadi dengan diksi husnu sohbati atau ahsanu sohbati. Kalau yang pertama berarti orang yang kita kasihi, yang kita selalu temani, kita berikan perhatian kita. Kalau yang kedua adalah man abarru. Nah, kalau kita sering mendengar istilah birrul walidain, yaitu adalah memberikan kebaikan kepada kedua orang tua, dari kata-kata birrun. Qala ummaka, di sini dijelaskan ibu. Kemudian qultu, bertanya lagi, qala man abarru, qala ummaka, ibumu lagi dijawab. Qultu man abarru, siapa lagi ya Rasulullah yang patut saya berikan kebaikan? Qala ummaka. Maka dijawab oleh Rasulullah, ibumu lagi. Qultu man abarru, maka setelah yang ketiga maka dijawab qala abaka tsummal aqrab fal aqrab, yang artinya setelah ibumu tadi 3 kali baru bapakmu, lalu orang yang terdekat, lalu orang yang terdekat. Dalam hadis ini, dalam 2 hadis ini dijelaskan bahwa ibu adalah sosok yang patut untuk dihormati, bahkan sampai 3 kali. Kalau yang pertama menggunakan diksi husnul sohbati, yaitu adalah kita selalu memperhatikan ibu kita. Kenapa? Karena seseorang tidak akan pernah lahir ke dunia kalau tidak melalui kasih sayang orang tuanya, terutama ibunya. Bayangkan kalau seorang ibu tidak menjaga dirinya sendiri, tidak menjaga rahimnya, tidak menjaga kandungannya, pasti anak tersebut tidak akan pernah lahir ke dunia ini. Pasti anak tersebut akan meninggal, kekurangan nutrisi dan sebagainya. Akan tetapi luar biasa, dalam waktu 9 bulan seorang ibu benar-benar mengasihi, menyayangi seorang anak, seorang janin yang ada di dalam perutnya, bahkan membawanya kemana-mana dengan penuh kasih sayang. Oleh sebab itu seorang ibu sudah sepatutnya diberikan penghargaan, diberikan kasih sayang pula yang sangat luar biasa. Akan tetapi seorang ibu dan juga ayah adalah pasangan yang luar biasa. Jadi kalau seorang ibu menjaga dari dalam, ayah itu akan menjaga dari luar, memenuhi segala kebutuhan keluarga, bertanggung jawab atas keluarganya. Oleh sebab itu orang tua atau ibu dan ayah sudah sepatutnya mendapatkan kasih sayang dari anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada manusia, umat manusia ini untuk tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelahnya apa? Wa bil walidaini ihsana, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam sebuah riwayat atau banyak kisah yang menceritakan ketika seorang anak memiliki orang tua yang bukan seorang muslim, itu tetap wajib untuk mengasihi kedua orang tuanya, kecuali dalam perkara agama. Oleh sebab itu kasih sayang kepada orang tua, yang mana orang tuanya sudah mengasihinya sebanyak 9 bulan paling minimal di dalam kandungan, itu adalah kewajiban bagi anak. Akan tetapi jangan pernah juga kita melupakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban kepada anaknya, yaitu untuk bersikap baik, mendidik anaknya dari kecil hingga balik. Yang mana seorang anak, seorang manusia apabila terlahir ke dunia ini pastinya tidak mengetahui apa-apa. Oleh sebab itu, apabila seorang orang tua tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, maka secara otomatis pasti seorang anak akan menjadi anak yang berbalik melawan kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, sebagai seorang anak saya sendiri dan juga kanjeng sekalian sebagai seorang orang tua
wajib untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, karena di dalam Islam setiap manusia, setiap orang pasti memiliki hak dan kewajibannya, dan apabila sebuah kewajiban sudah dipenuhi, maka insya Allah hak yang akan didapat juga pasti akan terpenuhi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan hadis ini bisa selalu kita jadikan